Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas Luki Channel. Kali ini saya akan membahas yang lagi viral-viral di dunia persilatan, yaitu apakah pacaran beda organisasi itu dilarang? Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis ya dulur. Oke, langsung klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya juga. Oke, kita bahas tentang pacaran berbeda organisasi. Soalnya banyak sekali yang beranggapan bahwa organisasi melarang pacaran berbeda organisasi. Apakah itu benar dan apakah itu memang ada larangan tersebut? Soalnya banyak sekali yang berpendapat bahwa ketika organisasi A berpacaran dengan organisasi B lalu putus di tengah jalan, banyak yang beranggapan bahwa putusnya itu hanya karena masalah beda organisasi. Padahal menurut saya belum tentu kalau putusnya dia itu hanya gara-gara beda organisasi. Sekarang begini lur, saya rasa di dalam organisasi tidak ada larangan soal asmara memilih dengan siapa, dengan organisasi apa. Itu tidak ada ajaran di dalam organisasi manapun. Soalnya ini berurusan dengan hati, percintaan, bukan persilatan. Jadi tidak ada sedikit pun larangan organisasi A berpacaran dengan organisasi B selagi sama-sama bisa menghargai sebuah persilatan. Akan tetapi kalau pacaran berbeda organisasi, tetapi salah satu dari organisasi tersebut rasis ke organisasi kita, semisal ya udah kita tinggalin saja. Soalnya begini ya, kita berpikir secara logika. Masa kita latihan beberapa tahun untuk mendapatkan gelar warga dan jadi bagian dari organisasi tersebut? Organisasi kita dilecehkan oleh pacar kita sendiri, oleh asmara kita sendiri. Masa kita terima-terima dan malah kita menjalin asmara dengan dia? Di mana rasa bangga kita terhadap organisasi kita kalau kita pacaran dengan pacar yang rasis ke organisasi kita? Pokoknya ketika berpacaran berbeda organisasi, syaratnya yaitu harus saling menghargai organisasi masing-masing. Tidak boleh saling menghina dan saling menjatuhkan membawa nama organisasi. Soalnya kita sesama pesilat itu harus berpikir dewasa. Organisasi tidak bisa dibuat main-main dalam masalah percintaan. Apalagi jangan sampai membocorkan privasi organisasi masing-masing ke pacar kita. Soalnya rahasia organisasi itu tidak boleh dibocorkan kepada siapapun, apalagi pacar kita. Soalnya apa? Rahasia organisasi itu ya privasi organisasi itu sendiri, tidak boleh jadi konsumsi orang lain, tidak boleh bocor kepada siapapun kecuali sesama anggota sendiri. Terus selanjutnya, ketika berpacaran berbeda organisasi, jangan sampai berbuat perbuatan yang tidak senonoh. Kayak video-video yang dulu sempat viral di dunia persilatan, yang membuat video yang tidak senonoh. Lalu ketika putus, video itu tersebar dan apa yang terjadi? Itu bisa menjatuhkan organisasi masing-masing, bisa menjatuhkan organisasi yang kita bawa. Dengan video yang sempat viral di dunia persilatan itu, jadikan pembelajaran bahwa pacaran berbeda organisasi itu lebih dihati-hati, lebih dijaga sikap. Jangan sampai video yang viral-viral kemarin terulang kembali di dunia persilatan. Berpikirlah dewasa dalam bertindak. Jangan sampai
video-video yang kemarin sempat viral terulang lagi. Itu yang saya tekankan kepada sesama pesilat. Jangan sampai ketika viral baru menyesal, baru klarifikasi membawa nama organisasi. Itu yang jelek siapa? Organisasinya. Walaupun itu hanyalah oknum. Saya yakin itu hanyalah oknum. Ajaran organisasi tidak ada yang seperti tersebut. Namun ketika kita sudah menjadi bagian dari organisasi tersebut, kita harus bisa menjaga nama baik organisasi tersebut. Jangan menganggap masalah pribadi ketika menjadi orang organisasi itu menjadi masalah pribadi. Soalnya apa? Itu tetap jadi masalah organisasi. Saya ulangi lagi, jangan sampai ketika sudah menjadi orang organisasi atau anggota dari pencak silat beranggapan bahwa itu pribadi saya, itu tergantung saya, ini masalah pribadi saya. Kalau berbuat yang tidak baik ketika sudah menjadi bagian dari organisasi, itu sedikit ataupun banyak efeknya tetap ada di organisasi masing-masing. Terkecuali orang netral. Orang netral itu berbuat apapun itu masalah pribadi. Tapi kalau anggota dari pencak silat berbuat perbuatan yang jelek, itu tetap organisasinya itu tetap terkena imbasnya. Soalnya apa? Membawa nama organisasi yang kita bawa itu tidak semudah apa yang kita bayangkan ketika kita siswa. Ketika kita siswa mungkin enak ya jadi warga, enak ya jadi anggota silat. Itu hanya angan-angan Anda semua ketika siswa. Tetapi ketika Anda sudah mencintai organisasi tersebut, maka kalian benar-benar merasa bahwa ketika bertindak bersalah itu apa kena imbasnya organisasi tersebut, kena efeknya gimana. Itulah anggota sejatinya pencak silat. Ketika bertindak jelek itu berpikir, nanti silat saya takut terkena imbasnya. Itu kalau kita benar-benar cinta kepada organisasi tersebut. Kalau kita cinta kepada organisasi tersebut, apa yang kita lakukan? Kita bertindak maka akan berhati-hati. Kita bertindak akan lebih menjaga sikap kita, menjaga omongan kita. Karena apa? Kita sudah membawa nama organisasi. Apalagi soal itu, soal privasi atau rahasia organisasi. Kita kalau semakin kita bangga, kita nggak mungkin menyebarkan rahasia organisasi ke pacar kita sendiri. Ya itu, yang terpenting tanamkan cinta kita kepada organisasi kita sendiri. Jangan sampai membuat nama buruk organisasi kita lewat tindakan kita sendiri. Jadi menurut saya tidak ada larangan berpacaran berbeda organisasi jika keduanya bisa menjaga sikap, menjaga tindakan, menjaga nama baik organisasi masing-masing. Ya, itu yang terpenting. Jangan sampai organisasi dibuat bercandaan di dalam masa pacaran, apalagi membocorkan aib-aib organisasi atau rahasia-rahasia organisasi kepada pacar kita sendiri. Ya, itu yang penting. Jangan sampai membocorkan suatu privasi organisasi ke pacar kita sendiri. Jadi cukup sekian pendapat saya tentang pacaran berbeda organisasi. Jadi poin yang terpenting adalah jangan sampai membocorkan rahasia organisasi masing-masing. Kedua, jangan sampai bertindak yang tidak senonoh ke lain organisasi. Ketiga, jangan sampai kita membuat nama baik organisasi yang kita bawa jatuh hanya gara-gara tindakan kita.
Demikian pendapat saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.